Podcast bersama IMM FKIP. So please, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kami dari IMM FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta bersama bidang tabligh dan kajian keislaman akan ngobrol-ngobrol santai dengan Mbak Yan di sebelah saya. Jadi nanti kita bakal bahas apa sih? Sebelum kita lanjut, Mbak Yan di sebelah saya, silakan boleh memperkenalkan diri. Oke, makasih Imamati Kartika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tambi Berkah. Sekarang diamanahi di Ketua Bidang Kader IMM FKIP. Itu aja ya? Atau mau ada yang tanyain lagi nggak? Alamat rumah. Kalau boleh tahu, Mbak Tambi ini aslinya dari mana? Aslinya itu dari Purbalingga. Purbalingga. Jauh-jauh ke Surakarta emang khusus mau kuliah atau memang sebelumnya sudah pernah ke Solo atau bersekolah di Solo? Kalau dari jujur ya, saya itu benar-benar pertama kali di Solo gitu, karena saya sekolah di desa, kemudian SMK-nya juga tetap di Bobotsari gitu. Jadi ketika aku di Solo, ya benar-benar nuansa Solo sebagus ini gitu. Jadi tujuannya ya pertama hanya ke UMS gitu. UMS, oke. Karena akreditasi katanya. Iya, katanya. Tapi itu udah nyata. Siap. Oke. Jadi Mbak Tampi ini ketua bidang kader IMM FKIP ya teman-teman. Jadi nanti ya nggak jauh-jauh lah yang kita bahas tentang itu, tentang kader. Sebelum kita lanjut, ini loh Mbak, definisi kader sendiri itu sebenarnya apa sih? Kader ya? Kader kalau dari saya ya, kader itu adalah orang atau menjadi orang pilihan atau sebagai inti, sebagai penggerak dalam suatu organisasi gitu Mbak. Inti atau penggerak Iya. dalam sebuah organisasi. Jadi kalau nggak ada kader, nggak ada organisasi, dan organisasinya nggak bergerak. Iya betul, karena yang namanya organisasi berarti harus ada kader, harus ada organisasi juga. Jadi kesatuan gitu, nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau membahas tentang kader sendiri, menurut Mbak Tampi sendiri kader yang apa ya istilahnya ideal kayak gitu itu ya kayak apa sih? Kalau bicara ideal ya, itu kan teoritis banget Nah gitu. ya, makanya saya menanyakan menurut Mbak Tampi sendiri, menurut Imawati Tampi sendiri itu seperti apa definisi kader yang ideal? Nggak perlu teori menurut siapa itu nggak perlu. Kalau dari saya, yang pertama adalah loyalnya dulu. Ketika kita sebagai kader ya, apapun itu, baik di MM maupun ikut organisasi apapun, ketika kita sudah loyal dalam organisasi, kita akan melakukan apapun untuk organisasi itu. Itu loyal dan cinta. Loyal dan cinta. Oke, tentunya kader itu juga bisa didefinisikan sebagai manusia. Oke, dalam sebuah ayat di An-Nisa itu, ayat 9, itu dijelaskan bahwasanya kita itu nggak boleh meninggalkan keturunan yang lemah. Gitu. Nah, menurut Mbak Tampi sendiri, menurut Imawati Tampi sendiri, ada nggak korelasi ayat itu sama organisasi pertama? Terus ada nggak korelasi ayat itu dengan IMM? Karena apa ya, ketika masta gitu pasti teman-teman yang wajib dihafal adalah salah satunya tentang yang wajib dibahas, salah satunya adalah tentang An-Nisa ayat 9. Nah kita sekarang mau bahas itu An-Nisa ayat 9 itu sendiri kayak gitu. Gimana? Oke, An-Nisa ayat 9 ya. Kalau maknanya kan, kalau nggak salah ya, intinya dan hendaklah kita itu tidak boleh meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka, sedangkan yang penting adalah kita harus bertawakal kepada Allah. Garis besarnya adalah kita tidak boleh meninggalkan keturunan orang lemah. Nah, artinya adalah bukan melulu orang-orang yang tidak punya apa-apa, tapi di sini adalah karena kita lingkupnya mahasiswa di IMM, adalah kita jangan sampai meninggalkan kader-kader yang tidak bisa. Maksudnya tidak bisa adalah ketika dia nggak paham terkait ilmu, baik al-Islam, Muhammadiyah dan lain sebagainya, kita ajari gitu. Kita rangkul bareng-bareng, kemudian kita masuklah join di wadah organisasi IMM untuk belajar bareng. Karena IMM kan wadah untuk kita lebih baik gitu. Bukan orang-orang baik di IMM, tapi orang yang ingin belajar lebih baik. Jadi ada korelasinya gitu. Karena An-Nisa ayat 9 itu termasuk dasar lah terkait gerakan IMM untuk mengkader gitu. Jangan meninggalkan kaum yang lemah begitu. Oke teman-teman, jadi gitu. Salah satu
yang punya tanggung jawab terbesar, tanggung jawab mengkader itu bersama, cuman pionnya adalah di bidang kader sendiri ya gitu. Jadi untuk bidang kader sendiri gimana sih caranya bidang kader supaya korelasi Anissa itu berjalan juga dalam kehidupan berorganisasinya di IMM, terutama IMMF, gimana Mbak Imawati ini membawa teman-teman yang di bawahnya nanti bisa menggantikan atau minimal Imawati bisa menciptakan Imawati Tampi yang berikutnya kayak gitu, yang bisa membawa teman-teman ke jalan yang istilahnya kita bukan orang baik tapi kita orang yang mau jadi lebih baik kayak gitu. Itu gimana? Ada nggak tips and trick buat itu? Oke, kalau terkait tips and trick supaya kita bisa ngerangkul teman-teman gitu. Nah, sekecil gitu. Kita di MM FKIP ya. Banyak banyak banget prodi. Ada yang dari matematika, bahasa Inggris, PPKN. Nah, semisal ada teman kita yang nggak bisa, semisal aku ada belajar statistik gitu, yang ranahnya hitungan kan matematika, kita minta tolong gitu. Nah, ketika si anak tersebut sudah membantu kita, itu kan secara tidak langsung udah membantu. Yang paling pertama adalah saling membantu ketika ada yang nggak bisa. Kemudian yang kedua, selalu mengajak ke hal-hal yang kebaikan lah, amar ma'ruf nahi munkar lah. Ketika kita bicara kait juga sama Ali Imran 104. Kemudian hal-hal sekecil apapun kita selalu mengingatkan. Ada azan, kita berhenti semua kegiatan, kita laksanakan sholat berjamaah. Kemudian setiap maghrib kita dibiasakan lah untuk tadarus Al-Quran gitu, mengkaji ayat-ayatnya, kemudian bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal sekecil dulu gitu. Oke, baik lagi ke surat An-Nisa ayat 9 yang sebenarnya kalau menurut tafsirannya itu yang dimaknakan keturunan yang lemah adalah tentang harta kayak gitu. Jadi nggak boleh meninggalkan keturunan yang lemah tentang harta, karena berawal dari harta itu bisa menimbulkan kelemahan-kelemahan yang lain kayak gitu. Nah, tapi jika dikorelasikan dengan IMM atau organisasi sendiri itu bisa ya. Jadi intinya kita bisa mengambil pemahaman lain, menafsirkan secara implementasi di organisasi bahwasanya kita yang sekarang ada di sini jangan hanya ingin menjadi kita yang hebat, atau seperti Mbak Tampi yang sebagai bidang kader, jangan sampai Mbak Tampi sendiri yang ingin hebat, tapi gimana justru Mbak Tampi bisa menciptakan kader yang lebih hebat seperti itu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, menurut Mbak Tampi sendiri apa sih sulitnya ketika ingin menciptakan kader yang lebih hebat daripada Mbak Tampi atau teman-teman yang sekarang menjadi pimpinan gitu? Tantangannya gitu. Tantangannya yang pertama adalah belum se-framing gitu, belum satu frekuensi, belum ada tujuan yang satu gitu. Ketika kita belum ada frekuensi, kita akan melakukan sesuatu itu sulit. Itu tantangannya. Yang kedua adalah karena kita latar belakangnya berbeda-beda, kadang untuk menanamkan ideologis Muhammadiyah terutama ya, karena kita di IMM itu butuh waktu. Semua itu ada proses. Yang terpenting adalah kita mampu menghargai prosesnya itu. Jangan mengejas sesuatu itu mengejas langsung gitu. Tapi kan kita harus menghargai prosesnya lah, itu kuncinya. Proses Belajar, keniatan belajarnya. Ya. Jadi aspek-aspek apa sih yang menurut Mbak Imawati sendiri itu ini loh kader yang saya jadikan ternyata menurut saya dia sudah mampu menjadi keturunan yang lebih kuat daripada saya. Dalam artian keturunan adalah penerus ya di IMM. Penerus yang lebih kuat daripada saya, penerus yang lebih baik daripada saya. Aspek apa aja, misal aspek perpolitikannya lah, aspek sosialnya, atau aspek apa kayak gitu. Oke, kalau terkait aspeknya ya, karena kita di IMM kita punya ideologi baik dari penegasan, TKD, ideologi, profil kader ikatan dan lain sebagainya. Setidaknya kader IMM itu terutama ya kita harus punya nilai-nilai TKD. Dari TKD kan ada ideologi, keislaman, kemudian keagamaan, kemasyarakatan. Nah, bukan hanya perpolitik itu, tapi yang paling utama adalah dasarnya dulu, pemahaman tentang agamanya, ideologisnya itu seperti apa. Ketika kita melakukan sesuatu dengan dasar, itu kan lebih baik gitu. Kemudian kemasyarakatan. Ketika kita udah paham ya terkait peran kita yang katanya sebagai agent of change, yang membawa perubahan di lingkungan kampus aja lah. Ketika kita mencontohkan hal-hal yang baik, semisal di ujian kita tidak mencontoh, itu kan suatu hal yang baik juga kan. Terusan itu hal kecil. Terusan udah kemahasiswaan, keagamaan, terus apa lagi? Yang satunya? Ya intelektual, humanitas.
karena rasa humanitas kita itu kadang teman-teman mahasiswa itu terlalu apatis dalam hal lingkungan sekitar. Itu aspeknya. Yang penting hal-hal sekecil itu bisa dilaksanakan dan konsisten gitu, secara terus menerus, nggak melakukan suatu kebaikan yang besar tapi setelah itu enggak, tapi lebih baik adalah konsistennya itu, berkelanjutan. Jadi masa pandemi kayak gini kan Pak, mengkader itu sesuatu yang sulit menurut saya ya. Menurut saya mengkader itu sesuatu yang sulit. Lalu gimana sih untuk tetap menjadikan Anissa itu sebagai spirit, Anissa ayat 9 sebagai spirit kita untuk menciptakan kader-kader yang lebih baik, inovasi atau macam apa yang dilakukan oleh Himawati Tampi dan teman-teman bidang kader dan pimpinan yang lain ya. Oke, iya ya, pandemi semuanya itu jadi Sangat terbatas berhenti, ya. sangat Kita mau berhenti. tatap muka yang nggak boleh, dibatasi gitu ya. Iya. Nah, kalau dari bidang kader IMFKIP itu kita udah melaksanakan yang namanya memasifkan media gitu. Kenapa? Karena yang terpenting adalah jangan sampai kita hanya ingin branding IMM, tapi bagaimana transfer ilmu kita dapat supaya kader IMM itu juga paham juga. Dengan cara apa? Kita itu hampir setiap bulan itu kita udah ngajarin yang namanya kajian, tapi bukan hanya dikemas kita menyampaikan materi, tapi ada inovasinya, ada kuis. Kemarin dari bidang Himawati itu ngadain kajian tentang ideologi gerakan Himawati, dan di statement terakhir teman-teman ngelaksanain kuis itu apa ya, apresiasinya tuh lebih tinggi karena ada door prize juga gitu. Kemudian yang kedua, YouTube MFKIP terutama itu lebih masif menyebarkan hal yang baik, apalagi dari Beta Kakak ya, yang setiap Jumat selalu membuat kata-kata yang pamflet itu terkait itu, entah kata-kata bijak atau kata-kata islami. Jadi kita lebih masukkan media itu. Berarti ya hampir sama dengan yang lain, bahwasannya dengan kondisi yang kayak gini yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan apa yang kita bisa manfaatkan, salah satunya adalah media. Intinya ya usaha untuk menumbuhkan kader, menumbuhkan penerus yang lebih baik seperti yang dijelaskan dalam surat Anissa itu tetap ada gitu. Bahwasanya kan di surat Anissa dijelaskan seperti apa artinya? Artinya itu karena nggak hafal ya, tak baca aja. Artinya adalah, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Oke, berbicara tentang ketakutan meninggalkan keturunan yang lemah itu ya Mbak. Menurut kalau Mbak sendiri, kalau Himawati sendiri itu seberapa khawatirkah Himawati itu nantinya akan gagal mengkader teman-teman sehingga dalam reorganisasi ke depan atau pergantian kepemimpinan ke depan ternyata belum ada atau belum mampu menciptakan teman-teman yang lebih kuat dalam artian segalanya gitu ya, bukan cuma teoristik atau apapun, tapi juga kepekaan sosial, terus kemampuannya dalam mengontrol emosi dan sebagainya. Itu seberapa khawatir, atau ada nggak kekhawatiran tentang itu? Oke, terkait khawatir atau enggak gitu, terkadang segelintir kadang khawatir ke depan kader kita tuh mau dibawa apa gitu, kita tatap muka aja nggak lihat. Tapi ketidakkhawatiran itu dari kita bidang kader itu meminimalisir sekali dengan strategi-strategi yang kita lakukan gitu. Yang pertama adalah kita selalu melakukan pendekatan kultural gitu, Himawati Kartika. Nah, pendekatan kultural itu setiap pimpinan memegang kader untuk memberi asupan. Bukan hanya dia asupannya adalah ngechat, tanya kabar, tugas, enggak, tapi dikasih asupan terkait ideologis, terkait materi-materi baik AIK, kemudian pemahaman mereka tentang IM itu seperti apa, tentang wawasan umum terkait stadion. Kalau kita bahas politik itu kan terlalu tinggi banget, ya kita memperkenalkan stadion government kampus lah, miniatur negara kampus, masalahnya apa, hambatannya apa, kita cari solusinya bareng-bareng gitu. Jadi lebih ke pendekatan kulturalnya kita mantapkan, kita lebih fokuskan ke ideologisnya juga gitu. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Terus ada manif juga ya, ada evaluasinya gitu setiap bulannya gitu, supaya lebih kita tahu kader itu sudah sampai mana pemahamannya begitu. Oke, itu
ya. Jadi tetap berusaha lah ya, Iya. tidak ada kata bisa. Ikhtiar lah. Pasti bisa gitu ya. Karena gimana pun nanti kita nggak mungkin, teman-teman pimpinan itu nggak mungkin akan tetap menjabat ya gitu kan. Akan ada teman-temannya selanjutnya yang harus menggantikan. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir, Mbak. Menurut menurut Imawati sendiri, berdasarkan surat An-Nisa ayat 9 tentang keturunan yang kuat, udah seberapa kuatkah teman-teman kita sendiri, yang pertama teman-teman Imawati sendiri, yang kedua teman-teman Imawati sebagai penerus yang dulunya seberapa kuatkah, dirasa udah lebih baik atau belum, yang kedua seberapa siapkah teman-teman kader yang dikader sama Imawati untuk meneruskan Imawati menurut Imawati sendiri. Ya Allah, itu pertanyaan yang apa ya, sulit dijawab sebenarnya gitu. Makanya Tapi- kita letakkan kata Tapi harus dijawab ya. Nah, kalau kekhawatiran yang pertama terkait kesiapan saya Imawati, keseriusan tuh niatnya dia ketika ya masih 60% lah. Tapi setidaknya kita merasa kita belum mampu, kita masih belajar gitu. Jangan sampai kita di organisasi kita merasa yang paling pintar, yang masih bisa. Itu sama sekali nggak dipikirin sama saya gitu. Karena saya belum ada apa-apa lah sama Imawati Kartika, terutama nggak. Halo, ini nggak cuma aktivis IMM ya, tapi lanjut. Tapak Suci juga, Oke, aktivis lanjut. IPM. Oke, dilanjut ke yang pertanyaan Ah, selanjutnya biar itu. gak melebar kemana-mana. Enggak, kan intinya itu. Terus kan kalau untuk kader gimana poin pertanyaannya tadi yang kader Mbak? Menurut Imawati sendiri gimana sih teman-teman yang di bawah kita, yang dalam artian lebih muda ya, bukan di bawah ilmunya, dalam artian yang lebih muda tingkatannya di bawah kita, seberapa siapkah menurut Imawati kalau nantinya tiba-tiba ya besok Iya. harus menggantikan kita itu loh, besok hari besok banget harus menggantikan kita, apakah mereka sudah bisa dikatakan sebagai penerus yang kuat atau seperti apa gitu? Oke, kalau jangan berapa persen ya? Nggak berapa persen, Nggak usah persen. deskripsi atau apapun boleh. Nek, menurutku yang namanya kader siap nggak siap ketika kondisi yang di depan mata, ya harus siap gitu. Karena Allah tidak akan salah memberi amanah kepada kita gitu. Jadi meskipun di era pandemi kayak gini besok kita reor, nggak apa-apa. Ada kader seadanya, semisal belum DAD karena dia di luar Jawa ya semisal. Tapi ketika dia punya niat yang bagus, punya konsep yang bagus ke depan, Mbak, kita punya mekanisme gitu terkait perkaderan pandemi, itu kan welcome gitu, kita bagus saja. Jadi yang paling penting adalah keniatan teman-teman kader, pemantapannya dan tujuannya itu yang paling penting. Ya, jadi gimana kita bisa melihat mereka siap atau enggak adalah ketika nanti mereka menggantikan posisi Imawati kayak gitu. Tapi usaha untuk menciptakan mereka lebih baik, mereka lebih kuat, mereka lebih siap adalah sudah dimaksimalkan. Ya, mungkin ada closing statement dari Imawati. Oke, closing statementnya adalah sungguh berat menjadi seorang kader Muhammadiyah, ragu dan bimbang lebih kuat pula. Saya kutip dari perkataan Jenderal Sudirman. Nah, maknanya itu besar banget teman-teman. Nah, teman-teman ikut organisasi apapun semisal nggak niat, mending nggak usah ikut gitu. Tapi semisal udah terlanjur basah, cintailah organisasi itu. Karena apa? Karena ketika kalian cinta, kalian akan melakukan apapun dan niatkan semua karena Allah, sesuai dengan Quran surat Muhammad ayat 7 yang selalu saya ingat ya, karena dari pesan guru saya, kamu ikut apapun tetap Muhammad ayat 7 dibawa. Barang siapa yang menolong agama Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kehidupanmu gitu. Oke, terima kasih Imawati Kartika, terima kasih ilmunya juga ya. Terima kasih Imawati Tarti. Begitu teman-teman, nanti kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kalau ada komen, kritik, saran bisa langsung DM ke akun Instagram IMMFG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf